Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast PCNU Demak dimanapun berada, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita kembali lagi mengudara dari lantai 2 ruang sekretariat PCNU untuk bisa berdiskusi kembali dengan salah satu narasumber yang kekinian dari temanya. Nah, meskipun beliau ini sudah tidak asing lagi di PCNU, tapi ini jadikan sebagai salah satu referensi pijakan kita di dalam mendapatkan pemahaman yang seutuhnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang cukup viral kemarin kaitannya dengan penyembelihan wedhus gendit di Norowito, Karanganyar, Demak. Nah, kita kali ini menghadirkan Khatib Suriah PCNU Kiai Haji Nur Halim LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah, saya baik. Puasa ke berapa ini? 25 insya Allah ya? 25 Nanti malam. Lah ya insya Allah 25. Tinggal tidak lama lagi kita lebaran. Nah, ya. Nuwun sewu, kegiatan akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini apa ya? Nggih, banyak kemarin ya menghatamkan kitab-kitab, mengaji, kemudian juga ada undangan buka bersama beberapa. Juga masih ada acara-acara ngisi pengajian mulai dari menyambut malam Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran dan seterusnya. Ya mudah-mudahan berkah saja. Iya, amin. Demak pada awal Februari kemarin, ya kan, kena musibah, bencana banjir, ya kan. Belum sampai kering, ya kan, ada jilid kedua, ya. Dan jilid kedua ini lumayan lebih parah kan gitu, tak? Belum sampai hilang ingatan kita ini hari ini, ya kan. Kita dalam posisi siaga lagi karena di beberapa kecamatan di viral di IG itu sudah banjir, jalan Dempet ke Mintreng, kemudian Dempet ke Gajah itu yang jalan raya, maupun meskipun dampak dari gerobokan kan gitu. Nah, yang cukup menarik dari waktu banjir kemarin ada yang viral. Ada yang viral kaitannya dengan penyembelihan wedhus gendit. Nah, padahal kita tahu Demak ini adalah kota wali, kota santri, gudangnya. Ya, bahkan kalau kita melihat itu hampir setiap kecamatan, kalau kita jumlahnya itu ratusan pesantren. Data statistik yang masuk di RMI PCNU itu, ya kan, sampai ada video viral yang kemudian dalam video tersebut itu ada redaksi yang kemudian agak bisa menggoyangkan akidah kita kan gitu toh, karena di situ ada kata-kata istilahnya itu viral dengan kata-kata persembahan. Nah, sebelum adanya penyembelihan wedhus gendit itu kan ada yang memotivasi adalah ada percakapan operator itu. Nah, bagaimana bisa dijelaskan kaitannya dengan pembahasan siang menjelang sore ini, kira-kira wedhus gendit itu terus kemudian seperti apa? Karena Demak itu sendiri kan dulu kita lahir, Sunan Kalijogo itu kan juga selalu mengedepankan kearifan lokal. Gimana pandangan Nur Halim selaku Khatib Suriah PCNU dan tokoh agama? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ya Mas Khairul Rozak, sebelumnya sebelum kita membahas secara detail tentang hukum suatu permasalahan, terlebih dahulu kan kita harus tahu mahkum alaih atau objek yang harus dihukumi. Kalau dulu kita pernah ngaji ada di ilmu mantek itu, sebelum tasdik harus tasawur dulu. Sebelum kita menghukumi sesuatu harus tahu sesuatu itu secara detail. Nah, bagaimana bisa tasdik, bisa menghukumi kalau tasawurnya aja belum jelas. Oleh karena itu sebelum podcast ini saya berusaha untuk mencari kejelasan praktek yang ada di lapangan. Yang pertama, kalau yang berhubungan dengan
kata-kata persembahan itu kan orang yang ngonten, dan itu bisa jadi memang niatnya ngonten biar viral, biar dapat bonus dan seterusnya, atau bisa jadi memang dia awam, tidak tahu tentang hal itu. Makanya saya berusaha mencari dari sumber-sumber yang berhubungan dengan langsung. Kemudian saya juga mencari sumber suara yang memotivasi terjadinya penyembelihan wedus itu. Karena satu-satunya sumber itu hanya berupa suara, tidak kelihatan orangnya, dan suara itu suaranya siapa juga menjadi tanda tanya. Sementara kita berusaha tanya-tanya, ada yang sempat kita kenalan dengan kawan yang kenal dengan salah satu sopirnya, mereka juga nggak tahu. Mereka mengaku, saya juga nggak tahu tentang hal itu. Jadi sampai sekarang ini juga siapa yang komentar pertama kali itu nggak terlacak istilahnya, yang mengatakan ketemu dengan seorang tua yang menyuruh untuk nyembelih wedus kendit dan seterusnya, itu nggak ada yang ngaku sampai sekarang. Wallah alam mereka nggak mau ngaku atau memang sengaja ditutupi atau gimana, ini masih belum terlacak. Kemudian saya berusaha untuk menghubungi beberapa tokoh-tokoh setempat, lokal Norowito dan sekitarnya, beberapa orang. Akhirnya saya sempat menemukan salah satu orang yang dianggap oleh masyarakat itu, menurut mereka itu beliaulah yang melakukan penyembelihan di tempat itu. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa menghubungi. Kalau menurut versi beliau yang menyembelih niki memang kebetulan beliau juga seorang ya pernah mondok lah, paling tidak santri, itu tahu betul insya Allah tidak ada unsur-unsur yang menyekutukan Allah, kata beliau kan. Ini tetap dibuat bancaan, dibuat selamatan, minta kepada Allah agar dilancarkan semua urusan, diselamatkan dari gangguan apapun. Ini menurut komentar yang bersangkutan. Yang nyembelih tadi ya? Yang nyembelih, tapi ini memang kayaknya beliau juga enggan menyatakan saya yang menyembelih. Nggak tahu, tapi menurut orang di sekitar situ, fulan itulah yang kemarin menyembelih di situ. Komentarnya demikian. Karena dalam masalah ini kita harus memandang dari semua aspek secara menyeluruh, Mas. Di situ ada unsur akidah, juga ada unsur syariah. Kalau unsur akidah itu nanti yang berhubungan dengan masalah niat daripada penyembelihan. Kemudian kalau unsur syariah itu berhubungan dengan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan daging yang mungkin kepalanya dipendem, ditanam di situ. Itu ada dua versi yang harus kita sama-sama lihat, dari sisi akidahnya juga dari sisi syariahnya. Oleh karena itu sebelum menghukumi sesuatu ini kita berusaha untuk, kalau dalam ilmu usulul fiqh itu ada tangqihul manat atau tahqiqul manat, menentukan ilat yang sebenarnya, dan itu memang harus dicari betul. Jadi praktek di lapangannya itu kayak apa gitu lah. Sementara memang beberapa sumber itu berbeda-beda. Ada yang saya hubungi mengatakan, oh iya itu memang setelah disembelih kepalanya ditanam di tempat itu, kemudian yang lainnya dimakan, dibuat selamatan, bancaan, didoain kiai. Ada juga yang mengatakan itu yang ditanam itu kepala sama kakinya 4, kaki 4 diambil kemudian ditanam. Kemudian ada satu lagi yang tadi yang menurut orang sekitar itu, si fulan yang menyembelih itu mengatakan, oh enggak, ya cukup disembelih di situ, darahnya ngalir di situ, tapi semuanya dibuat bancaan selamatan, enggak ada yang ditanam. Lah video yang beredar gimana? Saya tanyakan begitu. Di situ kan di video ada gambar yang menyatakan kalau kepalanya ditanam. Wah, kalau video itu bisa saja diedit, jawabnya begitu. Jadi memang ini kita harus memandang dari berbagai sisi. Yang sebelum saya jawab itu sebagai prolog saya mungkin ya, karena kita menjawab suatu masalah itu harus berlandaskan dengan mahkum alaih yang jelas, harus tasawur yang jelas. Oke, kemudian untuk jawaban saya mulai dari sisi akidah, Mas ya. Ini kan
rata-rata yang dibuat maraji dalam urusan hal ini adalah dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Itu di sana menyebutkan man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala lidaf'i syarril jin anhu lam yahrum au biqasdihim haruma. Itu beliau sebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Kemudian disyarai oleh Syekh Bakri Syata dalam kitabnya I'anatul Talibin. Di situ disebutkan barang siapa yang menyembelih sesuatu dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di situ ada tujuan untuk menolak kejahatan jin, tapi niat penyembelihannya adalah untuk taqarrub kepada Allah, untuk sedekah agar bisa tolak bala. Itu kan ketika kita takarrub kepada Allah, maka kita bisa minta kepada Allah agar Allah menghindarkan masyarakat, agar Allah menghindarkan kita dari gangguan jin, dari segala kesulitan, agar Allah memberikan kemudahan. Kalau niatnya takarrub seperti itu, maka clear, tidak ada masalah secara akidah. Kemudian yang menjadi permasalahan au biqasdihim haruma, atau ada tujuan untuk jin. Ini diharamkan. Nah, maksudnya tujuan untuk jin itu di syarahnya Syekh Bakri Syata menyebutkan auzubiha biqasdil jin la taqarruban ilallah haruma zabhuhu wa sharat zabihatuhu maitah. Atau kalau tujuan menyembelihnya itu adalah dalam rangka karena mungkin ada bisikan menuruti jin dan seterusnya, tidak karena takarrub kepada Allah, maka menyembelihnya itu juga haram. Dan setelah disembelih, hewan yang disembelih juga hukumnya maitah, menjadi bangkai yang tidak halal untuk dimakan. Bahkan yang lebih ekstrim, bal in qasada at-taqarrub wal ibadah lil jin kafara. Bahkan jika memang menyembelihnya ini untuk takarrub, mendekatkan diri, bahkan ibadah menyembah kepada jin, ini bisa sampai kepada taraf kekufuran. Ini sebagai dasar pijakan kita. Kalau kita kupas satu persatu, ini memang kalau kita menghukumi yang ada di lapangan, kebetulan kita kan tidak melihat secara langsung, Mas Rozak ya. Jadi dari sumber-sumber yang kita dapatkan, Pertama yang bisa kami ambil kesimpulan dari beberapa sumber, dan saya yakin walaupun sebenarnya kurang setuju juga kita dengan hal seperti itu, tapi insya Allah mereka yang melakukan hal itu tidak sampailah sampai kekufuran, menyembah jin dan seterusnya. Insya Allah mereka tetap niatnya baik untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada hal yang perlu kita luruskan. Dari sisi akidah saya yakin kawan-kawan kita ya mungkin juga ada yang masih awam, insya Allah tidak sampai kepada menyembah atau takarrub kepada al-jin. Kemudian dari sumber yang saya dapatkan itu penyembelihannya juga bukan untuk qasdul jin. Penyembelihannya juga untuk ya selamatan. Bahasa selamatan kan itu mestinya kita pahami itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau saya boleh menganjurkan, kalau misalnya kok belum terjadi, saya anjurkan jangan dilakukan. Ya udah lakukan penyembelihan yang lillahi ta'ala untuk bacaan selamatan tanpa ada ditanam dan seterusnya kan gitu. Kalau memang belum terjadi. Tapi kan ini sudah terjadi, meskipun saya secara pribadi dan tidak setuju juga dengan semacam ritual-ritual seperti itu. Tapi insya Allah dari sisi akidah ini dari beberapa sumber yang kita dapatkan tidak sampai melanggar rambu-rambu akidah, karena mereka tetap lillahi ta'ala atau taqarrub kepada Allah. Kemudian yang nanti setelah penyembelihan itu ada aksi, istilahnya ada tindakan dengan menanam kepala, itu juga harus kita hukumi secara tersendiri. Dalam kitab fikih, kalau memang ada makanan yang disia-siakan, ditanam, itu kan
termasuk tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kan gitu. Ketika tabdzir dalam kitab fikih itu kan juga dihukumi haram dari sisi tabdzirnya. Alangkah baiknya kalau makanan itu ya dimakan oleh manusia. Ketika ditanam itu kan akan dimakan tanah gitu loh. Jin juga kan istilahnya nggak makan daging kan gitu. Itu hanya sekedar mungkin kalau benar itu dia bisikan-bisikan jin yang menyuruhnya itu hanya untuk gertakan agar manusia itu mengikuti apa yang dia mau. Dan ini memang sensitif sekali. Sensitif sekali dan istilahnya diambang akidah. Kita harus memang benar-benar menjaga akidah. Soal akidah ini kalau sesuatu yang kira-kira kok meragukan ya, itu sebaiknya ya ditinggalkan. Karena da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang ragu, pindah sesuatu yang meyakinkan kita. Kalau memang proses penyembelihan begitu itu miris dari sisi akidah, ya lebih baik yang lain. Misalnya ya sedekah yang lain, bacaan yang lain, dengan takarrub kepada Allah, istighosah bersama, mohon kepada Allah. Boleh juga menyembelih, silahkan. Tapi ya pokoknya murni diniati karena Allah. Semata-mata karena Allah. Ya seperti itu. Jadi mahdhatillah gitu ya. Mahdhatillah. Jadi tidak ada kemirisan dalam sisi akidah gitu loh. Meskipun tadi kita husnudzon, insyaallah pelakunya tidak sampailah yang namanya menyembelih jin, tidak sampai. Terus terang masalah ini memang viralnya itu gara-gara yang nyoteng itu memang dengan bahasa persembahan. Lah bahasa itu loh yang memancing banyak orang. Saya juga mendapat pertanyaan dari berbagai daerah, kawan-kawan banyak yang tanya, mosok kota wali, kota santri kok ada persembahan kayak zaman jahiliyah dulu misalnya gitu. Ya itu memang itu kan yang ngonten, tapi yang praktek-praktek di lapangan sebenarnya niatnya kan tidak seperti itu. Gitu, itu mungkin prolog Mas. Nanti lanjut. Luar biasa panjangnya tadi, karena ada dua perspektif akidah dan perspektif syariah kan. Iya, nah tadi kaitannya dengan akidah adalah parameternya dan ukuran adalah niat kan itu ya. Nah kita supaya bisa tadi kan Inul Halim menyampaikan ini kalau belum terjadi saya sarankan tidak kan itu toh. Kalau sudah terjadi kan apa boleh buat. Nah kita kalau misalnya umat Islam khususnya di Demak dan umumnya di seluruh pemirsa yang mendengarkan pada siang ini, ketika ada satu fenomena seperti itu, ya kan, apa bentuknya lah, misalnya musibah itu kan bentuknya bisa yang lain, tidak hanya banjir dan seterusnya ya. Nah kan, terus kemudian supaya istilahnya tidak terjadi lagi musibah dan bencana seperti itu, pengen baiknya seperti apa menurut Nur Halim sendiri supaya dijadikan sebagai flashback ke belakang supaya tidak terjadi lagi sampai pada pelanggaran akidahnya kan gitu kira-kira. Kita harus meyakini betul nih Mas Rozak bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa mengangkat musibah, menghilangkan musibah, menyelamatkan manusia dari musibah, satu-satunya juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini betul, kita tanamkan betul dalam hati kita bahwa Allah lah yang memberi musibah dan Allah lah yang bisa mengangkat musibah. Kalau kita menilik dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyebutkan malam yukbil alallahi bimulatofatil ihsan kuyida ilahi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang dalam kondisi normal diberikan kesehatan, kenikmatan, panen yang berlimpah. Kemarin kan panen berlimpah harganya juga bagus. Iya lumayan ya. Malam yukbil alallah, dalam kondisi yang normal, yang sehat, yang enak, dia tidak mau menghadap kepada Allah. Kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Maka Allah akan memberikan cobaan supaya dia tahu dan menghadap lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau dalam kondisi normal kita kok tidak mau dekat dengan Allah, itu Allah bisa memaksa dia untuk dekat dengan cara diberi cobaan. Kan kalau orang sudah diberi cobaan, sakit, musibah, insya Allah ingatnya kepada Allah semakin dekat. Semakin mengingat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Nah ini yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dalam kondisi yang baik-baik saja kita kok
enggan mendekat kepada Allah, itu Allah bisa memaksa orang untuk dekat kepadanya dengan cara diberikan ujian. Lah kemarin saya kira banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Di antara yang bisa kita sebut yaitu panen yang alhamdulillah berhasil. Harganya tinggi ya. Harganya juga lumayan tinggi. Jadi itu satu kesenangan lah, wah luar biasa bagi para petani yang ada di kampung itu. Lah mungkin bisa jadi ini untuk introspeksi kita juga sebagai petani kan introspeksi. Oh, ketika kita sudah diberikan kenikmatan, apakah kita sudah berzakat, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin lupa atau kepada Allah, bersyukur gitu ya. Bersyukur lah, syukur itu kan diwujudkan bil lisan itu ya bilang alhamdulillah. Kalau bil arkan, bil amal itu ya harus dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Contoh gampangnya itu gini Mas Royak, misalnya ada seorang bos kemudian ngasih gaji anak buahnya, ngasih fasilitas, rumah, mobil dan seterusnya. Ketika fasilitas itu digunakan untuk mendurhakai bosnya, nah, kira-kira bos itu respect, apa marah, apa senang kan gitu. Itu contoh ringan yang bisa kita nalar. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, tapi justru nikmat itu dibuat mendurhakai Allah misalnya. Itu kan wajar jika Allah dengan semua sifat kesempurnaannya memberikan ujian agar dia kembali lagi. Nah, ketika kita sudah dikasih musibah oleh Allah, itu justru kesempatan untuk semakin kita ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang maha memberi nikmat, yang maha memberikan segalanya. Lah adapun mendekatkan diri kepada Allah itu juga bisa dengan berbagai cara. Di antaranya disebutkan dalam hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dengan sedekah ini bisa menolak bala. Termasuk bisa apa yang bisa kita lakukan. Ini satu, misalnya banyak-banyak berzikir, baik sendirian maupun bersama orang, yang disebut dengan istighatsah, minta kepada Allah agar dihindarkan dari musibah, lagi diangkat musibahnya, diselamatkan, kemudian tidak didatangkan musibah lagi, agar ibadahnya tenang, kan seperti itu. Atau dengan cara bersedekah tadi, baik berupa uang atau menyembelih kerbau, kambing, terserah, dengan niat lillahi ta'ala disedekahkan, dibuat berdoa, dibuat bacaan bersama-sama. Itu lebih aman dari sisi akidah. Karena kalau kita melihat ini ya, namanya budaya-budaya kuno itu walaupun sudah banyak yang dimodifikasi oleh para wali songo, istilahnya sudah ada akulturasi budaya, sudah dimasukkan ke budaya Islam, tapi masih ada sisa-sisa yang perlu kita luruskan kadang-kadang. Karena benar memang kearifan lokal atau yang disebut dengan adat istiadat itu pun disebutkan dalam usul fiqh al-adah muhakkamah. Adat itu ya bisa dijadikan satu hukum, tapi di situ ada rambu-rambu malam yukhalif syar'an ghairu mukhalifin li syariah, dengan catatan adat istiadat yang tidak menyalahi syariat, itu yang bertentangan, tidak bertentangan ya. Contohnya yang mungkin dulu bertentangan itu kan sudah dimodifikasi oleh para wali songo. Misalnya dulu ketika ada kematian, kemudian orang melakukan persembahan makanan di pojok rumah dan seterusnya, itu kan akhirnya diganti dengan itu, dibuat makanan yang enak dimakan oleh manusia dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan didoani gitu ya, didoain, terus makanannya ya dimakan kan gitu. Lah kalau prakteknya itu sesuai yang beberapa sumber mengatakan kepalanya ditanam, kemudian kakinya ditanam, itu kan agak miris kita istilahnya Mas. Walaupun dari sisi akidah tadi tergantung niat ya. Kalau dari niatnya beberapa sumber mengatakan tetap itu untuk berdoa kepada Allah. Ya sudah, kita husnudzon, mudah-mudahan niat itu benar dan terhindar dari masalah kekufuran atau itu. Cuman ada cara-cara yang lebih aman seperti itu. Misalnya kalaupun terpaksa menyembelih, ya sudah dibuat selamatan semua dimakan oleh bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng malah lebih bagus. Nah, kemarin itu tadi menyampaikan kaitannya dengan niat. Nah, cara kita bersyukur, mendekatkan kepada Allah dengan cara menyembelih
wedhus atau kerbau atau sapi dan seterusnya, itu baiknya memang di tempat yang misalnya di masjid atau tempat umum, ataukah memang seperti kemarin itu misalnya, ini kan masalah tempat juga ya, meskipun sudah niat kita misalnya tetap sama ataupun tidak masalah tempat misalnya, kira-kira bagaimana ya baiknya? Oke, memang niatnya ketika takarrub kepada Allah itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan lokasi ya, tidak ada hubungan dengan lokasi. Istilahnya sinyal doa itu akan sampai kemanapun. Wong Jepang, Amerika aja bisa membuat sinyal, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, walaupun kejadiannya di sana disembelihkan tidak di Norowito, misalnya disembelihkan di kota Demak, di Masjid Agung, itu pun sinyal doa akan terkirim ke sana. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tempat manapun. Tapi biasanya ini loh yang disebut dengan adat istiadat atau kearifan lokal. Atau kearifan lokal itu biasanya orang-orang sana pengennya menyembelih di lokasi kejadian. Dan saya kira ini seandainya dilakukan di lokasi kejadian, tapi dengan niat yang benar-benar murni karena Allah untuk takarrub kepada Allah, insya Allah juga nggak masalah disembelih di tempat manapun. Nah, ini yang jadi masalah itu kalau sedikit aja terpeleset niatnya, ada perasaan takut pada jin misalnya, ada perasaan menunggu jin situ gitu ya. Menunggu jin situ atau biar ini jin situ senang atau tidak menyalahi. Nah, seterusnya. Ini mirisnya di situ aja sebenarnya, Mas Ra. Tapi yang berhubungan dengan tempat sebenarnya nggak masalah. Disembelih di sana pun, di lokasi pun dengan niat takarrub kepada Allah, insya Allah nggak apa-apa secara fikih, secara akidah. Tapi ya itu kadang-kadang itu loh, karena kenapa sih harus di lokasi itu? Kadang-kadang kalau yang niat menyembelihnya ada perasaan takut bisikan jin, takut nanti kalau nggak di situ diganggu, ya itu yang menjadi masalah gitu. Jadi memang harus secara niat itu memang harus kuat. Iya, harus kuat betul. Kalau yang mau selamat, yaitu pokoknya takarrub kepada Allah, tidak berhubungan dengan tempat itu, disembelih di tempat lain, tapi sinyal doanya kan tetap dikirim ke situ. Mudah-mudahan hajatnya agar tidak jebol lagi, agar diberikan keselamatan oleh Allah, air ini menjadi sumber maisha yang berkah seperti itu. Itu nggak masalah gitu, malah lebih bagus. Ini sebenarnya itu kaitannya dengan penyembelihan wedhus seperti itu kan tidak hanya di Norowito, banyak kita dijumpai di masyarakat kita sebenarnya. Nah, tadi jenengan menyampaikan bahwa baiknya memang semua harus dimakan, tapi masih banyak kadang tradisi-tradisi masyarakat kita itu tadi kaki dan kambingnya kepalanya itu dipendem, ditanam kan itu. Nah ini apakah memang seperti itu, ataukah memang dalam tadi yang sampaikan semua harus kita optimalkan dan kita bersama untuk makan bersama-sama gitu. Kira-kira gimana ya? Iya, memang ada budaya-budaya lama ya seperti itu. Bahkan dulu di desa saya juga gitu. Waktu saya masih kecil mungkin ya, itu ketika nyembelih kambing di perempatan jalan gitu, kepalanya ditanam di situ. Tapi alhamdulillah lambat laun, sekarang sudah bisa kita rubah. Sekarang sudah tidak ada yang dipendem di situ. Tapi tradisi untuk bancaannya, tradisi selamatannya tetap masih, dagingnya dimakan bersama-sama, kemudian diisi dengan doa-doa, dengan zikir kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti juga baik-baik saja dan semakin baik justru kan gitu. Nah itu artinya budaya-budaya yang kurang pas sebenarnya itu bisa dipaskan gitu loh. Budaya-budaya yang seperti itu karena apa? Karena itu coba tujuannya apa? Ketika dipendem itu kan ada indikasi-indikasi ke arah menuruti mungkin bisikannya jin, permintaannya jin dan seterusnya. Itu kan padahal jin juga tidak makan itu karena memang jin itu untuk melemahkan keimanan seseorang itu suka meminta sesuatu yang kadang-kadang kalau orang itu kok takut itu kan terus menuruti. Berarti kalau menuruti, oh ini orang ini bisa diatur sesuai dengan keinginan jin. Nah gitu. Kita juga alhamdulillah dalam JRA Jamiyah Ruqyah Aswaja saya juga jadi pembina.
Jadi ruqyah itu kan banyak sekali berhubungan dengan jin itu. Dan jin itu memang karakternya, tipikalnya itu kalau merusak akidah itu menjadikan orang itu budaknya, mau disuruh apa saja. Padahal yang disuruh tuh sebenarnya tidak ada hubungannya dengan makanan dia. Wong kadang-kadang ada orang yang kesurupan, katanya jinnya minta disembelihkan ayam mulus. Kadang-kadang jinnya minta dimandikan dari itu, sebenarnya untuk menggertak agar kalau dia itu mau menuruti berarti siap untuk dijadikan hambanya, budaknya gitu loh. Jadi memang praktek-praktek semacam itu di masyarakat yang dipendam dan seterusnya ini bisa diluruskan. Dan ketika diluruskan juga nggak ada bahaya apapun. Saya sudah membuktikan di desa saya dulu waktu kecil itu, saya juga masih ingat ada yang dipendam. Sekarang nggak dipendam pun alhamdulillah juga aman gitu loh. Artinya memang yang bisa memberikan madharat, manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dharun nafi' satu-satunya adalah Allah. Jin itu tidak bisa memberikan madharat apapun. Itu yang harus kita tanam. Semakin gamblang dan jelas bahwa memang kita harus meneguhkan keimanan kita, ya kan? Nah, terakhir ya, karena kita ini sudah jam 2 ini ya, sudah asik lah. Pesan warga Nahdliyin dari Khatib Suriah PCNU Demak Pak Kiai Haji Nur Halim itu bagaimana supaya kita, niat kita, terus kemudian tidak bertentangan dengan syariat, iman kita yang kuat dan teguh itu bagaimana ya kira-kira supaya memang kita on the track kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan itu. Ya, ketika datang musibah kepada kita, saya mengajak kepada masyarakat terutama Nahdliyat Demak khususnya, mungkin secara umum kaum muslimin muslimat ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu justru kita harus menyadari betul bahwa itu adalah teguran dari Allah. Kita ini masih disayang sama Allah. Ketika melakukan satu kesalahan, kelalaian kepada Allah, melakukan kekhilafan kepada Allah, tidak langsung diazab oleh Allah. Artinya tidak langsung kita ini dicabut nyawanya sehingga tidak ada kesempatan untuk introspeksi diri. Justru musibah yang datang sementara kita masih diberikan umur panjang, itu adalah teguran dari Allah yang harus kita sadari bahwa ada sesuatu yang salah dari kita, ada sesuatu yang khilaf dari kita. Maka mari ketika ada musibah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan yang semuanya dengan tujuan ketika kita dekat kepada Allah, Allah menjadikan musibah itu berakhir dengan kenikmatan. Karena tidak ada kesulitan yang diberikan oleh Allah kecuali Allah juga akan memberikan kemudahan. Itu kalau orang-orang mukmin itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta ada kesulitan itu pasti, di balik itu semua ada hikmahnya dan di sana ada kemudahan. Di dalam kitab surat Al-Qadr itu ya, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bukan surat Al-Qadr yang ada inna ma'al usri yusra ya. Yang Alam nasrah, al-insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan kalau dalam sisi balaghah itu yusron disebut 2 kali, kemudian usron disebut 2 kali. Tapi bedanya kalau yusron dalam bentuk nakirah, kalau usron al-usr dalam bentuk ma'rifat, ada alnya. Ketika ada al-ma'rifat al-usri, walaupun disebut 2 kali tapi diulang, itu artinya al-usri, kesulitan yang kedua sama dengan kesulitan yang pertama. Berarti hanya 1 kesulitan. Sementara yusron dalam bentuk nakirah itu 2 kemudahan. Ketika nakirah bersama nakirah 2 yang berbeda, itu kemudahan yang 1 dan kemudahan yang 2 ini beda. Maka di situ bisa kita simpulkan ketika Allah memberikan 1 kesulitan, justru Allah memberikan 2 kemudahan. Asalkan kita benar-benar sadar, tahu bahwasanya musibah ini adalah jeweran dari Allah agar kita kembali kepada jalan Allah, agar kita beristighosah kepada jalan yang Allah, dan kita gunakan istighosah takarrub yang sudah masyru' lah, yang sudah benar-benar secara Islami ini legal, yang jauh dari nyerempet akidah. Saya anjurkan justru seperti itu.
kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak diragukan lagi, itu termasuk bagian daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, ya, luar biasa, banyak memberikan pemahaman yang baru, ya kan, khususnya para warga Nahdliyin khususnya dan umumnya masyarakat luas, supaya apa, kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Demikian para pemirsa podcast PCNU dimanapun berada, apa yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, sampai ketemu pada episode mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-25 insya Allah nanti. Saya Khairul Razak sebagai host. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.